Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada sebuah keluarga yang sangat bahagia menjalani rumah tangganya tersebut. Yang dimana, sebenarnya tidak ada masalah sedikit pun di keluarga itu. Namun, akan tiba suatu saat, pria yang tidak dikenal, datang melakukan hal yang tidak pantas, saat sang suami sedang sholat subuh di masjid sobat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah? Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah bernama Desa Gunung Telihan, yang lebih tepatnya di Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita muda yang bernama Salwa. Salwa ini merupakan seorang perempuan yang umurnya sudah menginjak 28 tahun. Di usianya tersebut, Salwa ini memiliki seorang suami yang bernama Rahmat. Usia Rahmat bisa dikatakan lebih tua dari Salwa, yaitu 32 tahun. Di dalam pernikahannya tersebut, mereka telah dikaruniai 2 anak masih kecil, yang tidak disebutkan identitasnya. Jadi bisa dikatakan, Salwa adalah ibu muda, memiliki seorang anak yang harus dia urus, sekaligus mengurus rumah tangga keluarganya itu. Kita bisa membayangkan bagaimana capeknya menjadi seorang Salwa. Di lingkungan mereka tempat tinggal, ia sendiri dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah, dan juga ramah kepada tetangga. Suaminya pun juga demikian, dia selalu terlihat pergi beribadah ke masjid, melakukan sholat 5 waktu. Jika ada kegiatan yang dilakukan warga sekitar, Rahmat juga sering mengikuti acara tersebut bersama istrinya Salwa. Bisa dikatakan, jiwa sosialnya bersama tetangga-tetangga sangat bagus, dan disenangi warga sekitar sobat. Salwa sendiri dikenal sebagai ibu yang bertanggung jawab, lalu membina dengan baik keluarganya. Ia tipikal istri selalu mengusahakan keinginan apapun yang diinginkan oleh suami dan anak-anaknya. Makanya ia juga dikenal sebagai ibu muda yang bijaksana. Di dalam kesehariannya, Salwa adalah seorang ibu rumah tangga. Ia mengurus keluarganya dengan sabar, apalagi anaknya yang masih kecil untuk ditemani bermain. Namun meskipun demikian, sejak anak-anaknya masih kecil pun, sang suami bernama Rahmat juga bekerja. Tapi tidak ada informasi yang menerangkan pekerjaan apa ditengkungi oleh sang suami. Dan terkadang, Rahmat juga masih mau membantu istrinya dalam mengurusi anak-anak mereka, serta membantu tugas rumah tangga yang lain. Hubungan antara Salwa dan Rahmat pada awalnya tampak berjalan sempurna. Pernikahan mereka diwarnai dengan tawa, canda, dan mereka pun saling mencintai. Seringkali, Salwa dan Rahmat merayakan momen penting keluarga mereka bersama-sama. Ia juga berusaha membangun rumah tangga yang baik, dan juga harmonis. Di dalam perekonomiannya pun tidak ada masalah, keluarga Salwa ini sudah hidup sangat berkecukupan. Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, keluarga dan tetangga sekitar mereka tidak terlihat ada masalah. Salwa, sebagai seorang istri sangatlah setia kepada Rahmat. Ia mendampingi sang suami dalam kondisi apapun, dan juga bersikap sebagai seorang ibu yang sangat penyayang. Meskipun hidup mereka tidaklah selalu mudah, dalam kondisi ekonomi yang sempat tidak stabil, tapi mereka bertahan selama bertahun-tahun, tanpa adanya masalah serius di dalam keluarga kecil itu. Hal ini bisa dilihat dari anak-anak mereka yang berhasil disekolahkannya sobat. Pada Sabtu, 2 Oktober 2021, sekitar pukul 5, waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, keluarga tersebut beraktivitas seperti biasanya hingga pada malam hari.
Namun, saat memasuki waktu subuh, disinilah awal peristiwa kelam hampir terjadi. Pada saat itu, sang suami hendak membangunkan istrinya Salwa untuk menjalankan sholat subuh. Salwa yang sudah mengerti akan hal tersebut, langsung mempersiapkan pakaian dan sajadah, tanpa membangunkan sang anak. Setelah masuk di waktu subuh, Rahmat pun pamit dengan Salwa yang hendak ke masjid. Di samping itu, Salwa tidak ikut bersama sang suami, dan hanya sholat di rumah. Mengingat, ada anak mereka yang masih tertidur pulas. Takutnya, jika Salwa ikut ke masjid lalu anaknya terbangun, sang anak akan panik, karena tidak ada siapapun di rumah. Singkat cerita, pergilah sang suami ke masjid, dan Salwa pun juga ingin melakukan sholat di ruang tamu rumahnya. Tapi saat Rahmat ini ke masjid, ia lupa mengunci pintu rumah depan. Salwa juga tidak menyadari hal itu, dikarenakan ia langsung sholat, tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Salwa yang baru saja usai melaksanakan, kemudian ia tak sengaja melihat sosok pria bertopi, yang berbadan tinggi masuk ke rumahnya, dan kurang lebih mengatakan, itu siapa ya? Kenapa dia masuk di rumah aku?" ucapnya. Pria tersebut bernama Satria, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Satria ini memang dikenal sering keliling jam 3, atau jam 4 subuh untuk mencari kesempatan jika ada rumah yang tidak terkunci. Sebenarnya sobat, ia juga pernah terlibat kasus pencurian, dan berakhir di penjara selama 1 tahun 6 bulan. Singkat cerita, Salwa yang menyadari ada seseorang yang masuk, langsung bergegas bersembunyi. Wanita tersebut memilih menunggu sang suami di tempat persembunyiannya, ketimbang melakukan perlawanan. Dari tempat persembunyiannya, Salwa merasa ketakutan melihat santri yang memegang benda tajam tengah mondar-mandir memeriksa setiap kamar. Semua pintu kamar dibuka, namun ia tidak tahu Salwa sembunyi di mana. Tapi ibu muda itu khawatir, masalahnya ada sang anak yang sedang tertidur pulas di kamar saat itu. Tak lama bersembunyi, Salwa pun berusaha mau lari dari persembunyian untuk meminta bantuan, namun malah ditemukan Satria. Salwa yang sudah tertangkap basah pun berusaha menawarkan uang berserta barang. Namun tak disangka, pria itu menolak. Ia justru meminta Salwa melepas mukena yang dikenakannya. Ya, Satria ini merasa ingin melakukan hubungan suami istri bersama ibu muda tersebut. Salwa sendiri jelas menolak permintaannya, dan seketika berteriak dengan kencang. Satria yang merasa panik tertangkap lagi, memilih untuk lari meninggalkannya, sebelum tetangga berdatangan. Diketahui, sebelum lari, ia hanya membawa uang pecahan milik Salwa, sebanyak Rp11.000. Sementara, barang yang lain seperti handphone tak dibawa pergi Satria. Tetangga yang mendengar teriakan, sontak menuju ke asal suara tersebut. Selamatnya, tidak ada siapapun korban, atau terluka dengan apa yang ditimpanya. Usai kejadian itu, Salwa pun melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke sang suami, dan berlanjut ke Polsek Bontang Barat. Setelah selesai melaporkan ke pihak berwajib, polisi sempat mengenali ciri-ciri pelaku. Hal tersebut dikarenakan, pria yang terlibat, sebelumnya pernah mengalami kasus yang lain pada tahun 2020. Mendapatkan informasi yang lengkap, dengan mudahnya sang polisi menemukan lokasi Satria ini. Pria tersebut adalah seorang warga di Kelurahan Telihan, Bontang Barat, Kalimantan Timur. Dia melakukan aksinya di 5 kali lokasi yang berbeda sobat. Makanya petugas polisi masih menunggu beberapa aduan dari korban lainnya. Hingga beberapa hari kemudian, pada Selasa, 5 Oktober 2021. Satria pun akhirnya diamankan tanpa perlawanan, di Gunung Elai, Bontang Barat. Dan mengaku, ia melakukannya karena harus membutuhi kebutuhan sehari-harinya. Kini warga Telihan tersebut itu telah ditahan berserta barang bukti di Mapolres Bontang. Tersangka Satria pun dijerat pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa ketika dirimu hendak bepergian, entah itu jauh ataupun dekat, jangan sekali-kali melupakan untuk mengunci pintu rumah.
Apalagi di rumah tersebut, ada istri dan anak-anak. Jangan beri kesempatan kepada orang yang memiliki niat jahat. Dan, perbaikilah hubungan dengan tetangga dekat rumahmu. Bisa jadi, orang yang berada di sekitar tempat tinggal, akan lebih dulu menyelamatkan dirimu sobat.